Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, saya Nyoman Wijaya senang sekali kembali bisa menemani Anda untuk acara 60 menit ke depan. Kali ini saya menghadirkan seorang dosen dari Institut Seni Indonesia, Kadek Suwartaya, untuk mengisi acara kita Pustaka Dewata yang semoga saja menjadi suatu acara primadona, karena memang cita-cita kami adalah untuk menampilkan suatu acara yang memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita bagaimana menjadi seorang intelektual. Saudara Kadek, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Ya, ada dua buku yang Anda telah hasilkan. Ya, yang Anda telah hasilkan, dan saya ingin nanti mengajak kita berbicara, audiens sekarang semuanya di rumah, untuk membicarakan pesta seni Ritus Bali. Disinilah kita akan menemukan suatu proses komersialisasi. Saudara Kadek, bagaimana sebenarnya istilah komersialisasi itu? Apa yang dimaksudkan? Pak Nyoman, jadi istilah komersialisasi ini terutama di Bali tentu sangat berkaitan dengan gemuruh pariwisata. Gitu ya. Mungkin bisa kita runut ke belakang, yaitu sejak tahun 30-an sudah muncul embrio seni yang dikomersialisasikan. Ya, kalau sudah begitu berarti prakolonial seni itu memang untuk ritual, begitu? Memang kesenian Bali itu memang seni ritual. Apakah memang Anda bisa menyebutkan salah satu contoh seni ritual sebelum masa kolonial, kalau memang begitu? Iya, saya langsung ambil contoh saja bahwa seni ritual yang dalam konteks yang kita akan bicarakan misalnya ya, Sangyang. Sangyang di Bali adalah seni pra-Hindu, seni ritual yang berfungsi sebagai penolak bala di masyarakat Bali. Banyak Sangyang. Ada Sangyang Dedari, Sangyang atau Sanghyang? Sangyang. Berarti Ya. Sang berarti dia, Ya. yang berarti yang maha kuasa, begitu? Ya, manifestasi Tuhan begitu. Ya. Nah, Sangyang Jaran misalnya atau Sangyang Dedari misalnya, banyak Sangyang di Bali. Salah satu contohnya memang adalah seni ritual religius magis itu. Tetapi pada tahun 30-an muncul keinginan untuk menjadikan tari Sangyang itu atau bagian elemen dari tari Sangyang itu sebagai seni untuk turistik. Ya, sebentar Saudara Kadek. Ya. Jika memang prakolonial benar-benar ada tari Sangyang, pertanyaan saya adalah bagaimana orang Bali bisa menari? Karena sebagai historian saya sudah membaca banyak sekali apa yang terjadi di abad 19, raja-raja berperang satu sama lain. Bagaimana ritual itu bisa berjalan? Begini, soal bagaimana orang Bali menari itu secara besar-besaran dalam arti yang pengaruhnya sangat luas itu tentu adalah sejak kontak dengan pengaruh Hindu dari Jawa, dari Majapahit. Tapi khususnya abad 19, bagaimana orang bisa menari sementara rajanya berperang? Coba. Nah begini, masyarakat Bali itu kan masyarakat yang berkaitan erat sekali dengan, kalau dalam konteks Hindu ya, seni persembahan. Dimana di dalam konteks upacara-upacara agama, kesenian Bali tidak bisa dilepaskan dari adanya upacara-upacara itu. Upacara di Dewa Yatnya misalnya, muncul bentuk-bentuk kesenian yang berkaitan dengan upacara Dewa Yatnya. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa biarpun raja bertempur satu sama lain, seni tetap berjalan, begitu? Nilai-nilai estetika itu tidak bisa dipendam begitu saja. Dimanapun di Barat, di Indonesia sendiri, termasuk di Bali. Coba renungkan secara akal sehat. Ya. Jika daerah kita sedang bertempur, ya kan? Oke, anggaplah sekarang kita berada di Kerajaan Badung. Ya. Bayangkan sekarang kita berada di Kerajaan Badung. Kerajaan Badung kemudian sedang berperang melawan Kerajaan Mengwi. Bagaimana kita bisa ritual? Coba bayangkan. Begini, boleh saja ada perang, tetapi tentu ada pengaruhnya, ya ada. Bagaimanapun kehidup suasana sedang gawat, berkesenian tentu mengalami semacam distorsi kan begitu. Tetapi bisa saja dari perang memunculkan inspirasi. Contohnya tarian-tarian baris yang ada di Bali, sekian tari baris yang ada itu kebanyakan berkaitan ketika saat terjadi perang. Mungkin bisa saja begini barangkali. Ada kalanya
perang itu jeda dan ritual berjalan, barangkali begitu. Ya, ada. Bagaimanapun masyarakat Bali yang percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwaso itu dalam keadaan apapun melakukan persembahan. Atau bisa juga melakukan ritual untuk mendoakan supaya menang perang. Sebab kalau perang sampai kalah, berarti Anda indikasi mereka akan menjadi budak. Barangkali begitu mereka sengaja. Sebab kalau kerajaan Bandung sampai kalah, dia akan menjadi budak Raja Mengui dan sebaliknya. Bisa berarti begitu. Ritual sengaja diselenggarakan di tengah-tengah perang, begitu kira-kira. Nah, ritual itu kan dalam keadaan perang pun masyarakat Bali kan perlu berdoa begitu. Lalu dalam konteks itu muncullah ekspresi estetika yang melahirkan bentuk-bentuk kesenian. Kayak sejarahnya misalnya tari-tari baris itu saya katakan tadi itu semua. Nah, jika kemudian ada kita bicara dulu di pre-kolonial ya, jadi sebelum 1906. Ya, walaupun kolonial di Singaraja, di Bali Barat, Bali Utara dan Bali Barat berbeda. Mereka 1849 atau sudah menjadi bagian dari. Kita bicara di pre-kolonial, tadi Anda mengatakan ada tari ritual. Apakah ada tari politik? Tari politik pada waktu itu ekspresinya saya kira tidak begitu tercatat. Tapi sebentar, beberapa 1 minggu yang lalu saya berdialog dengan Profesor Adrian Fikes. Jadi dia bercerita tentang gamuh, tentang malat, yang merupakan satu kendaraan politik. Anda setuju? Saya setuju, tetapi konteksnya begini, bahwa gamuh itu secara substansi, secara konten itu memang berkaitan dengan politik kekuasaan pada waktu itu. Semacam semacam pengayoman raja lah terhadap kesenian. Memang isinya adalah persoalan-persoalan politik kekuasaan pada waktu itu begitu ya. Saya setuju dengan hal itu, tapi politik dalam arti praktis ya melawan sesuatu itu saya kira. Tapi sebagai kendaraan politik bisa sebagai kendaraan politik, sebab contohnya misalnya di masing-masing kerajaan yang ada di Bali memiliki seke-seke gamuh, seniman-seniman, bahkan panggung-panggung gamuh yang dinamakan balai pegamuh di masing-masing keraton pada waktu itu. Sebab bagaimanapun kesenian dijadikan media politik, dalam ini politik kekuasaan. Sebab saya baca juga di bukunya Hengst Koltonodo, raja sambil menonton gamuh atau pertunjukan lainnya yang gandrung. Jadi sambil menonton gandrung yang pemainnya laki-laki, bisa memikirkan siapa yang harus dibunuh besok. Anda setuju enggak? Bagaimana? Bisa saja begitu, sebab bagaimana kesenian juga dipakai semacam pencitraan politik juga. Contohnya misalnya kerajaan-kerajaan besar di Bali banyak menjadikan legong misalnya pada waktu itu justru berlomba-lomba memiliki legong dipakai untuk melegitimasi, untuk menunjukkan keemasannya gitu. Nah, ini salah satu. Kembali ke cerita gandrung tadi, di abad ke-17, 18 di Kerajaan Mengui. Gandrung dimainkan oleh laki-laki. Di situ mengindikasikan memang sudah mulai ada pengakuan terhadap penyimpangan seks, bahwa homoseks sudah hidup di lingkungan keraton. Nah, Anda pernah mempelajari referensi saya boleh dikatakan cukup tentang hal ini, bahwa Van Eyck pada tahun itu yang melakukan penelitian dan Dr. Jacob di Mengui pada waktu itu memang menemukan adanya gejala-gejala penyakit menular, sifilis pada waktu itu yang di tengah-tengah lingkungan istana pada waktu itu, karena diduga pada waktu itu gandrung dianggap satu bentuk penyimpangan seksual pada waktu itu yang oleh Van Eyck itu kemudian berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kesenian seni pergaulan yang lainnya. Mengapa memang gandrung harus dimainkan laki-laki? Apakah memang gandrung itu memang khusus untuk laki-laki atau apa? Gimana sebenarnya? Secara historis perkembangan kesenian, awal-awalnya kesenian Bali memang tidak dimainkan oleh gandrung itu kan dari Jawa sebenarnya. Begini, dari nama gandrung memang dalam konteks bahasa Jawa, adanya di Jawa. Tetapi gandrung dalam konteks Bali tidak sama dengan gandrung yang ada di Jawa. Nah, kalau begitu kesenian. Apa kira-kira gandrung yang dipentaskan di Kerajaan Mengui abad ke-17, 18 itu? Nah, kira-kira bagaimana, semacam kalau gerak atau apakah ada semacam janger atau apa? Bentuknya begini. Kalau itu yang apa yang kita lihat dalam seni pertunjukan joget yang ada sekarang,
itulah gandrung yang dimaksud di Bali. Tetapi dimainkan oleh kaum laki-laki begitu. Berarti gandrung joget laki-laki itu sudah ada di zaman dulu kan begitu, jadi yang Sudah namanya ada. gandrung kan begitu. Kemudian bertransformasi menjadi namanya joget pingitan namanya. Oh. Jadi gandrung semacam joget begitu. Semacam joget jadi yang dia betul. menjadi hiburan kaum elit di sana sampai lu mikirkan siapa. Ya baiklah, saudara kadek, kita akan ajak Anda berbicara lebih jauh setelah yang satu ini. Ya. Tunggu pemirsa.